Halo guys, welcome to my podcast, Genggos Pass Podcast. Dan di kesempatan kali ini, gua, oops sorry if you heard that motorcycle. Maaf ya lingkungan gue udah kayak kebun raya Bogor. Nah, di kesempatan kali ini gue udah bersama dengan bintang tamu yang paling spesial. Dia adalah BFF gue. Insya Allah kalau dia nggak buat ribut. um, her name is Tias, and then if you wanna, if you know about her background, this is quite amazing because she used to work as a social media marketing, and then as a creative designer, business development, and now she's become sales and marketing assistant, and then it's for international business. Dan karena dari background yang banyak itu, gue kepikiran buat ngangkat topik nih terkait dunia pekerjaan. Apakah kerja itu membutuhkan bahasa Inggris atau tidak tuh? Is it I see. Okay. is it a must to be Okay. able to speak in English if we wanna have a work life? If we are doing our work life, then so before we continue about our like this podcast, I really wanna know about you. Like, can you elaborate yourself? Gitu. Bisa nggak lo Okay. ceritakan sedikit tentang kehidupan lo kayak gimana So, tuh? okay. First of all, thank you, David, for inviting me into your podcast. And well, hello guys. I'm Tias. Actually, gue ini temen SMA-nya David. Meskipun kita nggak satu kelas, but I don't know, somehow kita kenal gitu aja. Gue juga lupa kita kenal dari mana. I mean like mungkin kita berdua gak ada ingat kenal dari mana. And ya udah, Kita juga sering waktu sekompol bareng. berlanjut akhirnya kita kontak-kontakan lagi belakangan ini cukup sering, udah I think like kayak setahun belakangan ini cukup sering kontak-kontakan lagi. Dan di situ gue baru tahu ternyata David itu sedang mengimprove English-nya, dan yang gue tahu waktu SMA itu adalah David itu not so good in English. I mean, like dia berada di kelas internasional, but he's not that good. I mean like not as good as me. His English isn't as good as me, but Are you sure now he is improving a lot. how do you know, bitch? Now he is really good in English. I mean, like he's trying so hard Yeah, I'm trying so hard. to improve his English. But that's good. I mean, like yeah. And oh ya, sekarang mungkin gue mau cerita background gue ya. Background gue dalam berbahasa Inggris mungkin atau dalam bekerja dulu. Wah, mungkin berbahasa Inggris dulu kali ya. Yeah. Oke. Jadi background gue dalam berbahasa Inggris itu adalah seperti ini. Sebenarnya gue itu lahir di keluarga yang memang bisa berbahasa Inggris. Oh, okay. Ya, jadi pernah ada satu masa nyokap bokap gue itu jauh lebih jago bahasa Inggrisnya dibanding gue. Okay. Yes. It's quite interesting. And Karena gue nggak pernah tahu loh kalau misalkan nyokap bokap lu bisa bahasa Inggris. Oh, lo bahkan nggak tahu ya. Oke. Iya, gue bahkan My mom speak English. My mom speak English fluently. So yeah, mostly I practice with her and home gitu. Dan keluarga gue yang lain, terutama dari keluarga nyokap ya, karena gue dari kecil memang seringnya main sama keluarga dari nyokap. Apalagi tante gue itu she's a translator, dan dia memang dari zaman kayak masih SMA gitu, itu berarti tahun 80 something atau tahun 70-an something gitu, dia memang getol banget untuk ikut les di LIA, kalau lo tahu, Lembaga Indonesia Amerika. Nah, ya dia les di situ dan akhirnya sempat jadi guru di LIA gitu. Dia sempat jadi guru di LIA, dan ya semua kakak dan adik kakak gue, termasuk kakak gue, itu juga memang pernah kursus bahasa Inggris di LIA gitu. So ya, dan gue memang punya keluarga yang dia nggak tinggal di Indonesia. Dia tinggal di luar karena memang kerjaannya di luar negeri. Itu ada keluarga gue yang memang dia kerja di luar. Di mana dia itu?
Which country? I don't really remember karena keluarga jauh, ketemu tuh cuma kayak setahun sekali. Okay. Itu juga belum tentu setahun sekali gitu. Nah, terus sepupu-sepupu gue juga fluent banget Inggrisnya gitu. Dan ditambah tante gue yang jadi guru. Jadi tante gue itu terakhir di LIA itu adalah dia itu yang nyeleksi guru buat jadi guru di LIA. Oh, Iya, dia yang nyeleksi yes, jadi guru di Lia. Oh my god. iya, Okay. yes. Oke, jadi bisa dibayangkan betapa bagusnya bahasa Inggris dia. Uh-huh. Dia rutin kayak ngambil TOEFL, IELTS segala macam itu setahun sekali dia pasti perbaharuin skornya terus gitu. Dan dia punya kayak skor-skornya dia tuh kayak setiap tahun harus sekian gitu loh. Gak boleh turun. Ada standarnya. Dan sekarang dia tuh aktif jadi translator untuk Kemendikbud untuk Oh, okay. translate buku-buku something like that. Nah, karena di masa kecil gue adalah sering main sama sepupu-sepupu gue Hmm. yang memang fluent berbahasa Inggris dan tante gue ini dulu kebetulan belum nikah. Hmm. Jadi dia sering main sama keponakan-keponakan inilah dan dia sering ngajak kita itu main pakai bahasa Inggris. Oh, Kalau lo mau tahu, gue itu sih paling bodoh dalam berbahasa Inggris di masa itu. di masa itu. Gue adalah iya, waktu gue kecil gue adalah si paling bodoh dalam berbahasa Inggris. Oke, tapi nyokap lu bisa bahasa Inggris lah. Emang nyokap lu nggak pernah itu ngajakin lu ke bahasa Inggris gitu? Em, enggak terlalu, maksudnya gue bisa berbahasa Inggris hanya sekedar untuk pelajaran sekolah, Oh. bukan untuk berkomunikasi Hmm. gitu. Sedangkan saudara-saudara gue yang lain, sepupu-sepupu gue yang lain itu sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. I mean like listening, speaking, yeah, they're good at that. Dan gue belum. Jadi Tias waktu masih kecil itu tuh jelek banget bahasa Inggris. Kalau mungkin lo baru tahu ya. Seberapa Gue waktu jelek sih masih waktu kecil itu lo? tuh seberapa jelek bahasa Inggris gue adalah gue inget. Waktu gue SD kelas Atau lu kelas cuma 5 bisa kalau this nggak is an salah. apple, this is a table? No, gini. Waktu gue kelas 5 SD itu gue pernah ulangan bahasa Inggris. Hmm. Di situ ada gambar, sorry, di situ ada gambar mobil pemadam kebakaran. Hmm. Lalu soalnya adalah ini bahasa Inggrisnya apa? Uh-uh. Dan jawaban gue adalah Uh. shit. Jawaban gue adalah fire car. I mean, like, there's no fire at the car. So yeah, like how stupid I am. Bisa bayangkan betapa bodohnya bahasa Inggris orang Tias di waktu itu. Hmm. Oke, lalu akhirnya gue mulai merasa kok gue bodoh banget ya bahasa Inggris gue tuh kayaknya kok jelek banget ya. Akhirnya gue cobalah untuk waktu itu pertama yang gue lakuin adalah denger lagu. Oh, denger lagu. Denger lagu. Yang pertama gue lakukan adalah denger lagu. Gue banyak dapat referensi-referensi lagu-lagu barat juga dari nyokap gue kebetulan. Itu Jadi tuh gue pas dengerin lu zaman lu denger lagu itu pas sebelum lu bisa bahasa Inggris berarti? iya, Berarti itu waktu gue berarti lu SD. lebih menikmati terkait musiknya dibandingkan mengerti liriknya ya? Iya, karena gue memang senang main musik dari masih kecil. Hmm. Jadi gue waktu itu dapet referensi lagu dari nyokap gue. Dulu bentuknya masih kaset yang kotak, mesti harus dengerin di Oh iya, radio yang gitu. di radio itu kan? Aha. Ya, yang ada yang mesti diputer pakai Ah. pensil, yes. Oh. Ya. Dan kalau kita beli kaset itu kan ada teks liriknya tuh, ada Hmm. kertas yang isinya ada liriknya. Nah, dulu gue dengerin lagunya terus gue baca liriknya kan. Nah, Ya. karena gue nggak ngerti sama sekali ini lagu tentang apa, akhirnya gue dan zaman dulu itu masih kamus itu terbatas, belum ada Google Translate. Jadi gue buka kamus yang benar-benar pakai kertas, Heeh. buku kamus yang tebel gitu. Oke. Dulu gue buka-buka itu, jadi ya karena informasi tentang musisi yang suka dalam bahasa Indonesia itu sedikit, Hmm. tentang Queen dan Michael Jackson itu sedikit banget.
Jadi gue merasa harus bisa berbahasa Inggris. Di Okay. saat itu juga akhirnya oke, gue mulai dengan lagu pertama, yang gue lakuin adalah setiap gue denger lagu, Mhm. gue baca liriknya. Jadi gue tahu, pronunciation-nya itu seperti apa. Baru nanti kalau, oh pronunciation-nya tuh begini begini begini, baru nanti gue, translate tuh lirik lagunya, ini tuh lagu tentang apa sih segala macam. Gitu. Dari situ gue mulai memperkaya vocab, gue mulai bisa, listening sedikit demi sedikit. Gue mulai tahu, oh pronunciation ini tuh seperti apa, itu seperti apa, itu Itu seperti apa. pas lo ngedengerin musik terus lo bisa apa ya, sedikit demi sedikit lo bisa mengerti terkait beberapa words dalam bahasa Inggris. Itu berapa lama prosesnya ketika lo berkembang itu? Sebentar sih. Sebentar. Iya, mungkin nggak sampai 1 tahun. Itu nggak sampai 1 tahun. Mhm. Nggak sampai 1 tahun untuk gue akhirnya mulai familiar. Kayak, oh kok, untuk gue mulai familiar dalam hal listening ya terutama. Oke. Nah, terus dan untuk mulai memperkaya vocab-vocab yang basic itu, eh, juga mulai kaya di situ karena namanya lirik lagu kan pasti ada lot of vocab gitu. Banyak banget vocab-vocab aneh kalau di lagu-lagu, terutama lagu-lagunya Michael Jackson itu banyak banget vocab-vocab yang aneh. Yang bahkan kayaknya sampai sekarang ada yang masih gue nggak tahu artinya. Mungkin, iya iya. So ya, dari situ gue mulai belajar bahasa Inggris dan juga dari Harry Potter. Harry Potter ya, gue suka itu Harry Potter. Iya, betul. Jadi, tapi gue nggak baca maksudnya, gue nggak baca novelnya dalam bahasa Inggris, gue baca novel bahasa Indonesia. Cuman gue nonton filmnya dan gue akhirnya mulai coba beraniin diri untuk, eee, pakai subtitle bahasa Inggris waktu itu. Setelah sekali gue nonton Harry Potter pakai subtitle bahasa Indonesia, habis itu gue mulai tonton ulang tapi pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi gue denger dan gue baca, oh pronunciation-nya itu seperti apa. Dan kita tahu Harry Potter itu kan dari British ya. Jadi pronunciation-nya itu beda. Ya Nah, beda. di situ gue mulai belajar, oh, pronunciation British sama Amerika sama American English tuh ternyata beda. Di situ gue baru sadar, oh ternyata beda ya. Oh, oke berarti, preferensi gue ternyata selama ini masih kurang. Karena yang selama ini gue dengerin kan cuma lagu. Ya udah dari situ gue mulai banyakin nonton film pakai subtitle bahasa Inggris Hmm. gitu. Ketika gue membandingkan cara lu untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan teman-teman gue yang sudah ada di podcast ini, itu caranya samakan dengan membiasakan diri oleh language tersebut kan, get used to the language. Terus sebenarnya gue nggak tahu apakah lu pernah les bahasa Inggris atau tidak. Nah, kan gue pernah nih kan untuk mencoba beberapa instansi les bahasa Inggris kan, dan uh, sebenarnya kalau misalkan gue lihat metodenya Naila Farhana, so there is two ways to learn language like English. It's English learning and then English acquisition. Nah, English learning itu kayak misalkan sama seperti pendidikan di sekolah-sekolah gitu, yang formal. Terus kalau misalkan yang language acquisition itu ya kayak itu yang lu lakukan itu dengan listening and then get used to the language kan. Dan ternyata lebih efektif kan untuk yang language acquisition gitu. Dan gue juga sudah mencobanya sendiri gitu. Ketika gue sudah berada di instansi yang formal, kayak misalkan the course and then sekolah gitu. Dan itu sama sekali nggak ngaruh dan malah membuat gue tuh lebih pusing gitu kan. Tapi ketika gue mencoba untuk I see. cara gue sendiri gitu, so gue lebih mendekatkan diri ke diri gue sendiri. Apa sih yang gue mau, apa sih yang gue suka dan gak suka gitu. Dan akhirnya gue menemukan uh, cara gue sendiri untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin pertama kali gue harus ke ke instansi di Pare itu untuk belajar sedikit basicnya. Setelah itu gue kembangkan dengan cara gue dengan membiasakan diri gue dengan bahasa Inggris gitu.
kayak misalkan listening to music, making this was it YouTube channel or IG language IG, you name it. Terus membebaskan diri gue dengan watching the Netflix or watching YouTube gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian apa namanya mau belajar bahasa Inggris tapi kalian nggak punya kayak nggak punya uang untuk to acquire the language, it's not itu bukan satu halangan gitu, it's not the was it Iya benar benar. ya kan, bukan Ya, satu halangan kan, betul. karena sebenarnya kalau misalkan Betul. kalian language itu kan apa ya a common knowledge gitu. English is a common knowledge gitu. Jadi bukan kayak harus jadi become an expert to know the knowledge, tapi kalian juga bisa Ya. belajar dengan cara kalian sendiri gitu. Seperti yang gue udah contohkan, gue itu sama sekali nggak acquiring the knowledge by formal gitu, in a formal setting itu. Dan belajar dengan informal setting itu membuat gue lebih pusing sendiri gitu. Nah, biasa kalian temukan aja cara kalian sendiri bagaimana, entah itu dari watching video ataupun listening to music. Yang paling penting adalah consistent. You know what Iya you want, betul. you know what you do, you have to be Yes. consistent on it gitu. Jangan cuman Yes. dan gue yakin Tias tuh ngedengerin video-video bahasa Inggris nggak cuman sekali dua kali, pasti udah sering sekali dan bahkan setiap hari kan, Iya. almost every day gitu. Iya. Mungkin yang untuk yang saat ini mungkin sekarang karena mungkin apa yang lu mau sudah lu dapatkan gitu. Gitu. Oke. Kalau itu mungkin hanya untuk berbahasa Inggris pasif. Yeah. How to become an active. And how to become active? Gimana you have to practice yourself, right? Yes. How do I practice? Gitu kan? How do I practice itu pertama akhirnya gue find out bahwa ternyata nyokap gue bisa bahasa Inggris. Kayak gue baru sadar pas gue udah SMP bahwa gue baru tahu bahwa nyokap gue tuh bisa ngomong bahasa Inggris. Like how come gitu. Terus akhirnya gue praktis sama dia di rumah. Meskipun masih berantakan kayak terutama kayak tenses segala macam itu masih berantakan banget. Gue coba tetap sama dia, sama nyokap gue pertama, terus sama tante gue juga kalau gue lagi ke rumah nenek gue, kalau ngumpul di sana kita coba praktis dalam bahasa Inggris kan. Kalau ngobrol sama tante gue pakai bahasa Inggris segala macam. Terus kayak gue mulai membiasakan diri berbahasa Inggris tuh pakai hal-hal kecil. Kayak misalnya setting handphone itu gue dari pertama punya handphone gue pede untuk udah gue set language-nya pakai bahasa Inggris gitu. Kayak hal simple, hal kecil kayak setup komputer, setup laptop itu pakai bahasa Inggris. Gue mulai membiasakan diri kayak gitu. Pakai bahasa Inggris itu juga karena teknologi. Yeah. Jadi base gue dalam berbahasa Inggris adalah pertama gue dengerin lagu, nonton film, dan yang kedua tuh teknologi sebenarnya. Teknologi itu berpengaruhnya tuh besar banget ke hidup gue dalam gue berbahasa Inggris. Besar banget karena bahasa teknologi itu bahasa dunia IT ya. Kebetulan gue kan juga kecimpung di dunia IT juga. Jadi memang sumber-sumber bacaan, sumber-sumber pengetahuan yang gue dapet itu kebanyakan itu masih dalam bahasa Inggris. Lebih banyak gue bisa dapet itu dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau gue juga harus bisa banyak bahasa Inggris karena gue kebetulan senang sama dunia IT itu udah dari dulu. Jadi ya itu juga salah satu yang mengimprove bahasa Inggris gue sih. Dan benar sih kata David tadi, kalau kita nggak punya uang itu bukan alasan kita untuk nggak bisa berbahasa Inggris. Yeah. Karena FYI mungkin David juga nggak tahu ya. Dulu gue waktu SMP gue itu deket banget sama perpustakaan Keramat Pela. Nah setiap pulang sekolah gue tuh sering banget mampir ke situ untuk baca buku. Sumpah. Ya mungkin lo nggak tahu tapi lo bisa tanya beberapa teman-teman SMP gue. Gue adalah salah satu member perpustakaan Keramat Pela yang memang aktif untuk cari buku di sana. I thought you hate books. Nah? I thought that you hate books. I mean like No.
when we were No, in high school, I don't think that you wanna, learn or become a nerd, right? You were no. like a free Yeah, person. no, no, no. Uh, Itu ada tahu bulat. lu mau nggak tahu bulat? Ntar gue kirimin. Tuh, dikurangin dadakan ya guys. Gak apa? uh, sebenarnya buku apa ya? Senang membaca itu juga jadi uh, salah satu faktor kita bisa berbahasa dengan baik sih. Gak cuma bahasa Inggris, tapi semua bahasa. uh, gue adalah salah satu anak yang mungkin concern dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi Oke. concern gue itu tidak hanya dalam bahasa Inggris. Jadi apa ya? Kalau ditanya suka bahasa, ya sebenarnya gue suka bahasa in general. Bukan cuma bahasa Inggris, tapi gue juga suka berbahasa Indonesia. Gue suka sastra Indonesia. Gue suka dengan cara penulisan-penulisan bahasa Indonesia mulai dari yang zaman dulu banget sampai sekarang yang sudah diperbaharui seperti itu. Ejaan yang sudah diperbaharui sekarang gitu loh. Dan gue juga sampai sekarang berusaha untuk kalau balas chat segala macam itu tuh berusaha untuk ngikutin kaidah-kaidah Puebi sebisa mungkin. Bahkan kadang ngechat ngechat orang yang sebenarnya simpel aja, gue kadang suka buka buku-buku Puebi untuk ini tuh sebenarnya dipisah apa dikasih spasi atau enggak, terus yang benar Semua itu kurang kerjaan pakai banget. huruf Z atau J. Iya, 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 iya. Memang kurang kerjaan, cuman cuman kayaknya memang harus dibiasakan seperti itu biar Iya kita sih. bisa lancar berbahasa. Iya. Bahkan untuk kayak keyboard handphone aja, gue install Grammarly biar Ya, gue juga. kalau memang ternyata grammarnya berantakan bisa langsung dibenerin sama Grammarly kayak oh ternyata gini tuh yang bener gitu loh. Jadi gue tetap masih belajar sampai sekarang gitu loh. Nggak nggak berhenti. Bahkan untuk semua bahasa sih. Oh, oke. Oh Oh, ya, kan tadi kan lu juga ngebahas kan tentang kerjaan lu yang tak bersinggungan dengan IT kan. Terus kalau misalkan melihat dari resume lu, so basically you do a lot kan. Boleh nggak sih kita diceritakan bagaimana awalnya lu meniti karir? oke, awalnya gue berarti karir. Jadi sebenarnya ini semua tuh nggak sengaja. Semua karir gue itu tuh karena sebuah tidak sengajaan. Jadi kuliah gue adalah basicnya gue ini anak teknik komputer. Gue Oke. kuliah IT komputer dan di situ sudah jelas banget karena gue kuliah komputer berarti sumber bacaan yang bakal gue dapat itu kebanyakan dalam bahasa Inggris Hmm. dan istilah-istilah dalam dunia IT itu juga semua pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mau nggak mau gue harus familiar sama bahasa Inggris gitu loh. Yep. Di satu saat eh waktu gue kuliah itu gue kekurangan uang jajan. Akhirnya gue nyoba untuk jualan online di dulu tahun 2014 media cuma Instagram. Hah? Gue jualan online lewat Instagram dan itu ternyata rame dan gue akhirnya nemu cara promosi dan algoritma Instagram itu tahun 2014 masih simpel dan it's easy buat gue untuk kebetulan gue anak IT gue ngerti algoritma segala macam oke gue mulai ngebaca oh itu caranya gini gue mulai tahu visual yang enak dilihat itu seperti apa terus dan kebetulan gue memang dari SMP SMA itu emang senang fotografi juga kan Hmm. gue dulu ikut ekskul fotografi gue ikut ekskul film jadi emang di bidang itu sih kayaknya hidup gue dari dulu. Terus ya udah dari situ gue oh yaudah deh berarti kalau mau jualan itu jualan online itu lo mesti dulu simple sih gue cuma harus punya visual yang bagus dan juga nggak terlalu bertele-tele. Oke. Nah, isinya tuh nggak terlalu bertele-tele. Singkat, padat, jelas. Itu wajib.
Nah, akhirnya gue praktekin itu terus, gue ikut promosi, promosinya tuh zaman dulu gue join di account orang, jadi gue ngepromosin account dia, dia promosin account gue gitu terus. Oh, oke Itu oke. sampai, ya itu sampai kayak setahunan, itu kayak setahunan gitu Kayak gue sistem ngelakuin promote to itu dan promote berarti ya? iya iya kayak gitu. Eh itu gue lakuin selama setahunan sampai ya setahunan gue ngelakuin itu terus sampai akhirnya ada media baru nih Line Line itu dulu mulai rame ada official account di Line akhirnya gue bikin juga terus gue mulai kulik-kulik gimana sih caranya untuk eh biar account gue rame gitu loh biar jualan gue rame akhirnya gue coba-coba segala macam dan akhirnya alhamdulillahnya rame tuh di Line dan Instagram. Nah, di sela-sela gue kuliah di tahun 2015 kalau nggak salah gue di UI itu ada seminar seminar dari Unilever ini titik baliknya benar-benar hidup gue berubah eh di situ gue sudah mulai merasa oh ini ya cara pemasaran lewat digital lewat sosial media di waktu itu Unilever bikin seminar gue nggak terlalu ingat judulnya apa pokoknya di dalam seminar itu dia tuh menjelaskan tentang teknik pemasaran dia strategi marketing dia untuk brand-brand miliknya Unilever gitu loh. Dan gue datang ke seminar itu niat awalnya adalah cuma pengen dapet goodie bag gratis dan es krim serius tapi serius tapi ternyata begitu di dalam gue malah nyimak isi materinya gue simak baik-baik dan bahkan gue nyatet itu yang gue nggak expect gue nyatet kayak oke okay, berarti I take this seriously gitu loh Kalau boleh tahu isi materi itu tentang apa sih waktu itu? Sampai lu isi bisa materinya itu menemuin tentang titik baik lu itu di situ. oke okay, jadi yang selama ini stigma gue terhadap iklan-iklan itu adalah boring iklan-iklan itu nyebelin karena dia ngeganggu gue ketika nonton gitu nah sampai akhirnya begitu gue datang ke seminar itu dia Unilever itu ngajak gue ngelihat iklan itu dari sisi yang berbeda dia tuh ngajak gue ngelihat iklan itu dari sisi kreatifnya dan kebetulan gue memang senang bikin film gue senang fotografi kayak dia bawa iklan itu dari sisi sebelah situ gitu loh kayak cara mikir ide kreatifnya konsepnya itu gimana segala macem cara branding terutama di situ gue mulai oh ternyata iklan yang cuma berapa detik yang gue benci itu proses mikirnya tuh panjang sesuatu hal yang gue benci itu tuh ternyata proses pikirnya tuh panjang banget serumit itu Hmm. se sepenuh pertimbangan itu gitu loh. Oke, gue baru sadar itu. Oh, berarti mereka ini iklan gak cuma sekedar iklan. Itu gue baru sadar. Oke, keluar dari situ, gue mulai coba melihat iklan itu dari sisi yang berbeda. Gue coba ngeliat iklan itu sebagai satu hal yang menyenangkan. Kayak dulu pertama yang gue dapetin adalah iklan di komuter lain. Jadi kan kita tahu di komuter lain tuh ada Ya, ya. pegangan-pegangan gitu kan. Nah, situ tuh suka ada gantungan, kayak ada gantungan botol minuman. Dia iklannya dengan metode kayak gitu. Dan itu lucu, kayak menghibur aja sih di kereta kayak menghibur aja gini-gini dan kayak bisa dipegang juga jadi kayak tambahan pegangan gitu loh. Terus kayak dengan dia ngedekor full satu gerbong itu jadi kayak pakai brandnya dia segala macam oh akhirnya gue bisa ngeliat iklan itu dari sisi yang berbeda sekarang. Biasa gue liat iklan itu cuma di billboard, biasa gue ngeliat iklan cuma di TV. Tapi mulai hari itu gue ngeliat iklan itu jadi satu hal yang, oh kayaknya menyenangkan deh untuk memberitahu orang lain bahwa, nih ada barang yang bagus loh buat kalian gitu loh. Ini tuh bermanfaat buat kalian gitu. Apa sih manfaatnya gini-gini segala macam. Gue mulai melihat iklan itu sebagai hal yang seperti itu. Jadi iklan itu jadi media untuk memberi saran atau memberi pengetahuan baru terhadap orang lain. Gitu loh. Jadi cara perspektif gue terhadap sebuah iklan itu berbeda. Sampai akhirnya gue di situ belajar, oh ternyata ada strategi marketing, ada strategi branding, ada yang namanya product positioning segala macam. Akhirnya dari situ gue mulai belajar dan akhirnya ya udah deh
kayaknya gue pede untuk kerja sebagai seorang social media marketing. Akhirnya gue Hmm. coba di situ pertama jadi seorang social media marketing. Itu pas lo jadi Gitu. social media marketing, apakah apa you already knew the knowledge gitu? Iya, gue pakai knowledge gue yang sudah gue dapat dari sebelum-sebelumnya terutama, dan juga di tahun-tahun itu tuh algoritma Instagram lagi gencar-gencarnya berubah. Jadi gue banyak belajar terus hal-hal baru di situ. Jadi sambil gue kerja, itu gue juga masih belajar. Jadi gue kayak tetap tetap trying and error gitu. Itu gue tetap masih selama kerja pun gue juga masih trying and error. Kayak nggak selamanya gue langsung berhasil gitu. Setelah percobaan kesekian baru gue berhasil. Setelah gue berhasil ketemu metodenya yang pas, ya udah gue akan prakteknya terus-terusan gitu. Okay, and then after you become the social media, what else? Oke, setelah itu kan gue pindah kerja tuh. Gue Di pindah kerja menjadi seorang creative designer. designer. Nah, di creative designer inilah dia kemampuan berbahasa Inggris saya diuji di sini dia. Pekerjaannya sepele, kreatif designer. Tapi Anda harus tahu saya berhubungan sama orang-orang Singapura dan Korea. Okay. Itulah yang bikin bahasa Oh, Inggris gue ini di yang kata lu itu nggak sih lu apa yang kata lu bilang anjir gue meeting jam 4 subuh. Ya itu nggak sih? Yang lu pagi-pagi atau malam-malam tuh harus bukan, ada bukan, meeting. bukan, Oh, bukan ya? bukan. No, Terus no, itu no, yang no. mana? Bukan. Jadi gini, gue itu jadi seorang kreatif designer Hah? untuk salah satu brand Hmm? dari Korea. Jadi kalau dia mau masuk ke Indonesia itu brand itu urutannya dia dari Korea ke Singapura dulu baru ke Indonesia. Nah, eh, disitulah gue ketemu sama perwakilan brand tersebut dari Singapura, dari Korea, dan juga untuk Indonesianya kan. Nah, Hmm? disitulah desain gue tuh suka dibahas sama mereka. Oh ini, kurang ini, kurang itu. Oh yang ini udah bagus, yang ini masih harus diimprove lagi segala macam. Dan komentar-komentar itu mostly gue dapat pakai bahasa Inggris. Oh, Nah itu bener-bener first time gue kayak bener-bener gue kayak praktekin bahasa Inggris gue tuh for real gitu loh. oke. For real bener-bener kayak oh ternyata kepake ya, pakai nih skill bahasa Inggris gue ya kan, secara nggak langsung kayak kalau gue nggak ngerti apa yang diomongin kerjaan gue nggak akan beres-beres ya nggak, kerjaan gue nggak akan selesai-selesai kalau gue masih harus nunggu orang untuk translatein ini si bule-bule ini ngomong apa gitu. Kalau gue Hmm. masih harus nunggu orang lain untuk translatein kayak gue nggak akan selesai-selesai gitu loh. Sedangkan kalau gue ngerti, oh oke gue ngerti maksud dia tuh gini-gini, gue bisa langsung discuss sama atasan gue. Oh berarti gini aja kali ya pak, gini aja kali ya pak, ini segala macam. Gue nggak perlu nunggu diartiin lagi gitu. Gue langsung bisa discuss gitu. Jadi ternyata kepake bahasa Inggris gue waktu gue kerja gitu. Itu dan Hmm. memang iya gitu. So ya, ya gitu sih. Akhirnya gue sadar di situ bahwa oh ternyata skill berbahasa Inggris itu kepake banget. Dan juga brand ini kan sering ikut pameran ya. Nah gue tuh sering ikut ke pamerannya gitu. Hmm. Terus kalau lagi pameran di Indonesia, perwakilan dari Korea dan Singapura tuh datang, dan gue merasa merasa beruntung gue bisa berbahasa Inggris karena waktu itu teman-teman gue yang lain itu nggak bisa bahasa Inggris, dan gue bisa ngobrol sama mereka, sama si orang Singapura dan si orang Korea ini. Oh, oke oke. Ini kayaknya seru nih, coba. Itu di saat teman-teman gue yang lain cuma diem Hah? merhatiin bengong dari belakang, gue bisa dengan aktifnya ngobrol kayak ya cuma nanya kayak sekedar hai apa kabar, gimana udah lihat belum katalogan dari Indonesia yang buatan saya, ini nih yang buatan saya tapi ini saya bikin dalam bahasa Indonesia karena memang untuk di Indonesia. Jadi gue bisa mempromosikan diri gue juga secara nggak langsung, dan Ya. mempromosikan kayak oh strategi marketing kita di Indonesia tuh gini segala macam, oh strategi kita di Indonesia tuh gini segala macam gitu. Jadi ketika bos gue lagi misalnya catch up sama tamu yang lain, gue bisa handle si si atasan gue yang dari Singapura dan Korea ini gitu loh. Gue tetap bisa handle mereka gitu. Jadi ya gue nggak bergantung sama bos gue untuk sekedar ngobrol gitu. Oh, es- jadi lo apa ya kayak ibaratnya kayak punya kesempatan lebih atau punya opportunity lebih ketika lo bisa berbahasa Inggris kan dibanding teman-teman lo yang nggak bisa itu. Iya,
Iya. Iya, jadi kayak memorable gitu. Jadi kayak tahun depan itu mereka nanyain gue, "Mana si Tias?" Mereka nanyain gue, "I remember me." Iya, itu yang bikin gue, "Oh, oh, dia inget gue ya?" Ya karena gue ngobrol sama dia gitu loh. Okay, that's great. Itu sih. Uh, oh ya guys, nih, jadi jangan pernah apa ya, kayak memandang rendah atau menyepelekan segala hal gitu kan. Ketika kalian sudah bisa berbahasa Inggris, itu bakal apa ya, kayak language is the key though to open the opportunities gitu kan. Nah, ketika kalian sudah bisa berbahasa Inggris, bakal banyak hal insight yang bagus yang kalian akan dapatkan entah dari manapun gitu. Jadi jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah apa ya, ataupun jangan pernah memandang rendah orang lain yang sedang belajar gitu, karena dia ini apa ya, tengah berjuang untuk mendapatkan opportunity tersebut gitu. Mm-mm. Nah, kalau pas Oke. pas lo jadi business development and then sales and marketing assistant itu juga keperlu nggak? Oke. Waktu gue jadi business development, di sini skill berbahasa Inggris gue juga diuji. Karena gue jadi seorang business development di perusahaan yang bergerak di bidang IT. Oke. Double bahasa Inggris yang gue pertama. Uh, Research yang gue dapetin itu mostly dalam bahasa Inggris. Ya kan? Pertama, untuk dunia IT itu banyak kan masih pakai bahasa Inggris. Yang kedua, untuk uh, pengetahuan materi-materi tentang digital marketing, bisnis strategik itu juga masih banyak pakai bahasa Inggris. Yang ketiga, gue harus sering-sering kontak-kontakan atau ngobrol meeting sama orang-orang luar negeri. Oh, ini yang jam 4 Karena subuh kan itu nggak ya? mungkin dong semua bos, iya, iya. Karena nggak mungkin dong semua itu bos gue yang handle. Jadi kalau gue bisa handle ya kenapa enggak gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu awal gue ikut meeting sama bos gue, kita bertiga. Dan ketika gue juga itu tanya jawab di meeting itu, gue nanya segala macem sama sama vendor gue waktu itu. Disitulah bos gue percaya tahu, oh ternyata Oke CTS ini bisa berbahasa Inggris, jadi gue bisa dilepas sendiri gitu. Itulah yang bikin gue bisa, ya bisa cepat naik jabatan. Lebih ya berbahasa, dia bisa berbahasa Inggris itu juga bisa bikin kalian cepat naik jabatan, naik level deh pokoknya. Kalian bisa naik level dengan bisa berbahasa Inggris. Dan di situ juga di kantor gue waktu gue jadi business development itu, karena yang bisa bahasa Inggris itu sedikit, jadi gue kalau ngobrol sama bos gue itu biar nggak terlalu kelihatan sama orang, biar orang-orang nggak terlalu ngerti, kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Oh, Jadi meskipun itu satu bahasa yang masih ya, tapi kita tetap bisa ngomong in public pakai bahasa Inggris gitu. karena ada yang bilang nih, enggak kok, gue apa ya, gue bekerja nggak pakai, nggak bisa pakai bahasa Inggris juga nggak apa, masih bisa makan segala macam. Tapi kalau Hmm. kalau menurut lo gimana tuh? Benar, statement yang tadi dibilang itu benar. Gue masih bisa kok makan meskipun nggak pakai bahasa Inggris. Benar, itu benar statement itu. Tapi, tapi jalur cepatnya adalah dengan lo bisa berbahasa Inggris. Dengan lo kayak gimana ya? Lo bisa berbahasa Inggris tuh ibarat kayak kalau lo ke Dufan lo punya tiket fast track. Nah, iya, Oke, oke. lo bisa motong antrian, lo bisa ya udah gue mau naik duluan itu bisa gitu. Kayak lo tuh kayak VIP aja gitu. Dengan lo bisa bahasa Inggris lo tuh VIP Hmm, gitu. Benar, statement yang tadi David bilang itu benar bahwa gue masih bisa kerja meskipun nggak berbahasa Inggris. Gue masih bisa makan sih nggak berbahasa Inggris. Iya, tapi itu jaluran normal. Kalau mau jaluran super atau VIP bisa bahasa Inggris. oh. Gitu. Depan tiket fast track, aduh, gue ngebayangin dong. Iya, Oh ya, jadi ya itu. kalau kalau itu pas pas lo berbahasa Inggris, kalau struggle struggle yang pernah lo hadapin apa itu? Apa aja?
kalau gue nih misalkan gue misalkan kan kalau kalau gue kan tipe orang yang apa ya, yang bisa kelihatan kan apa orang-orang oleh orang lain gitu, bisa terbaca lah. Misalkan gue pengen pengen bisa belajar bahasa Inggris ya, ya gue bakal bakal perjuangin itu kan, dan orang-orang lain juga bisa bakal melihat, bisa melihat itu kalau gue tuh sedang sedang belajar kan. Dan struggle Mm-mm. gue adalah ketika beberapa orang ada yang ngomong ya something ya yang nggak Iya, enak lah iya, gitu iya, kan iya, gitu. iya, Nah iya, gue tahu. kalau lu sendiri itu bagaimana tuh struggle yang lu hadapi waktu itu? Struggle gue dalam berbahasa Inggris itu dulu karena fasilitas gue kebetulan cukup terbatas waktu masih kecil. Jadi fasilitas gue itu cuma kamus. Gue punya satu buku kamus turun temurun dari nyokap gue. Gue ingat banget ini kamus tuh dari nyokap gue. Jadi gue itu banyak baca dari situ. Nah, ketika ada vocab yang gue nggak ketemu dari situ, gue bingung harus lari kemana dulu. Sampai akhirnya ya ketemu Google Translate akhirnya. Ya udah, gue cari. Bahkan gue pinjam alphalink temen gue pun kayak tetap nggak ada vocabnya. Jadi ya udah, gue akhirnya di situ tahu ada Google Translate, ya udah gue main-main deh ke warnet tuh dulu. Gue ke warnet kayak gue copy paste itu satu lirik lagu, terus gue taruh di Google Translate, gue baca gitu kan. Oh artinya tuh ini gitu loh. Itu Hmm. itu struggle yang gue hadapin sih lebih ke fasilitas ya. Sama Kalau ada itu kayak yang kayak gue itu ada nggak lo yang yang apa? yang kayak orang lain yang ngata ngomong ah sok bahasa Inggris lo Oh, gitu, gimana itu? yang nyinyir-nyinyirin gitu. Oh, kebetulan nggak ada. Jadi lingkungan SMP gue itu sangat amatlah suportif untuk berbahasa Inggris kebetulan. Jadi kayak banyak juga teman-teman SMP gue yang ternyata emang jago berbahasa Inggris gitu loh. Jadi gue juga banyak belajar dari dia, banyak banyak ngeliatin cara dia kalau ngomong tuh gimana sih, pronunciation-nya dia tuh gimana. Iya, jadi gue belajar itu nggak melulu dari baca buku, dengerin lagu gitu juga gue ngeliatin teman-teman gue. Nih gimana sih cara mereka pronounce-nya, terus gimana sih cara mereka belajar bahasa Inggris gitu loh. Itu tuh gue liatin gitu. Hmm, Jadi gue tuh banyak-banyak mengamati orang sebenarnya dalam belajar. oke, oke. Tapi apa ya, kalau misalnya gue lihat dari lu ya, eh, sebenarnya guys, memang apa namanya tuh, eh, kan tadi kan kata Tes kan memang keterbatasan dia kan ada sumber daya kan, dia nggak punya sumber daya Hmm. yang bisa mensupport dia, sehingga itu menjadi keterbatasan dia gitu. Tapi memang benar bahwa ketika lu punya sumber daya ataupun privilege gitu, itu bakal bisa lebih ngebantu lo gitu kan. So well, gue harus nggak apa mengakui gitu that privilege is a real gitu kan, is a real thing gitu kan, privilege is exist gitu. Tapi kalau lu punya apa namanya, keinginan yang kuat, tekad yang kuat ketika, and you want to you know be able to speak English like fluently, and then you give your efforts on it, apapun caranya pasti lu bakal bisa kak gitu. Mungkin prosesnya aja yang butuh waktu, tapi apa ya, apa, each person is different gitu kan, kita nggak bisa Iya. membandingkan orang lain kan. Mau orang yang itu orang lain itu ada apa, prosesnya cepat, terus kita prosesnya lama, toh ujung-ujungnya kan kita juga bisa bakal bisa kan ya. So it's okay, Iya. just enjoy your process gitu. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little Tadi ada thing. ini the last question for you gitu kan. So kan kita tahu kan kalau misalkan apa, uh, I've been thinking perkembangan zaman tuh bakal bakal terus apa ya, berkembang kan. every detail Uh, in my even di Indonesia ataupun in the world kan. Nah, kalau misalkan kita masih belum bisa uh, berbahasa Inggris, itu kira-kira it's okay atau gimana? Apa sih yang struggle apa yang bakal kita hadapi ke depannya kalau misalkan kita belum bisa berbahasa Inggris, dan apa sih benefit yang bakal kita dapatkan ketika ke depannya kita sudah bisa berbahasa Inggris? Oke. Kalau nggak Kalau salah itu menurut ya, gue, apa Indonesia mau masuk ke tahapan itu yang kata 4.0 ya,
Gue Iya, lupa kan sih. juga kita kan sekarang udah masuk ke industri 4.0 ya. Hmm. Jadi industri 4.0 ini kalau menurut gue adalah persaingan dunia kerja itu makin ketat lagi, makin gila lagi, makin keras lagi. Bisa bayangin akan ada banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dengan kemampuan-kemampuan dia yang mungkin di atas kita. Ini bukan kemampuan berbahasa ya, skill untuk bekerja dia di atas kita, terus dia memang bisa berbahasa asing selain bahasa Indonesia, dan dengan yaitu kesempatan kita untuk tergerus oleh zaman itu makin besar lagi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris minimal, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling universal kan, bahasa yang paling common gitu di dunia. Ya jadi kalau menurut gue bukan cuma Indonesia aja kok yang terima tenaga kerja asing, tapi di luar sana juga banyak yang terima tenaga kerja asing untuk hal-hal yang profesional ya, bukan untuk tenaga yang how do I say, bukan untuk tenaga yang kecil tapi untuk tenaga yang besar. Tenaga yang besar maksudnya kayak dia untuk menjadi seorang CEO mungkin, jadi seorang CFO, untuk mengisi posisi-posisi jabatan-jabatan atas di satu perusahaan gitu loh. Nah, iya, jangan melulu nyalahin pemerintah atau nyalahin orang mungkin, tapi coba improve diri sendiri dulu untuk berbahasa Inggris lebih baik, karena ya kesempatan kita untuk bekerja di luar dapat income yang lebih gede itu juga mungkin aja kalau kita bisa berbahasa Inggris, karena sekarang industri sudah industri 4.0, itu udah memudahkan kita untuk cari kerja di luar atau orang lain kerja di Indonesia juga gitu. So ya, banyak-banyak belajar bahasa Inggris. Kalau emang kita kerja di Indonesia aja nih, tapi kita bisa berbahasa Inggris ya kayak yang gue bilang tadi di awal, kita punya jalur VIP gitu. Oke, misalnya kita cuma kerja, ya udah kerja kantoran gitu kan, jadi orang back office, tapi kalau kita bisa berbahasa Inggris ya kita punya jalur VIP gitu. Karena ya kerjaan gue sekarang yang gue dapat juga karena gue bisa berbahasa Inggris, bukan ya pengalaman juga sih, cuman lebih utamanya karena gue bisa berbahasa Inggris dan gue punya pengalaman gitu. Tadi sih apa statement lo yang kata lo bilang jangan melulu nyalain pemerintah, tapi lebih baik improve diri sendiri. Itu gue suka banget tuh. Iya, jadi jangan lu tiap lihat berita, oh ada tenaga kerja asing masuk Indonesia, tenaga kerja asing masuk Indonesia. Ya dia bisa, dan emang industrinya udah seperti ini, emang industri pekerjaannya udah seperti ini. Jadi kayak jangan perlu nyalahin pemerintah yang ya kita juga, ya pemerintah juga mau yang terbaik gitu loh buat negara kita gitu. Ya kan? Iya, ya udah gitu loh. Kalian juga kalau bisa jadi yang terbaik ya, kalau kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini juga setara dengan tenaga kerja asing tersebut, ya ngapain pemerintah nyari orang jauh-jauh di luar Ya. gitu loh. Gitu. Tuh guys, jangan melulu nyalahin orang dan situasi guys. Well itu sebenarnya juga ceramahan buat gue sih. Ceramahan buat kita juga suka Kenapa? menyalahkan keadaan. Iya. Ya, itu opini orang sih. Dan sebenarnya yang tadi tes tuh bilang itu kalau misalkan memang industrinya memang sudah seperti ini, yang itu memang benar. Mungkin kalian bisa ngecek sendiri kan ya. Kalau kalian mau buka apa LinkedIn, Jobstreet, or whatever it is, pasti banyak requirement-nya itu yang butuhkan bisa bahasa Inggris tuh, English as a must gitu. Ya betul Gitu. ya. Sudah mulai ke arah situ, itu memang seperti itu gitu kan. Kalau misalkan kalian tidak tergerak diri untuk berubah, untuk menjadi to become better, ya udah berarti jangan menyalahkan orang lain gitu, salahkan diri kalian sendiri yang mana kalian itu tidak mau berkompetisi untuk hal tersebut gitu. Dan gue juga apply ke Dubai, jadi doain ya Yes ya. Oke, Gue ya nggak tahu sih apakah itu bakal semoga yang terbaik. Semoga yang terbaik sih.
Ya, semoga yang terbaik juga Dan buat bahkan Tias. mengenai industri 4.0 ini ya dikit lagi deh. Eh, bahkan gue itu sekarang nanganin bisnis untuk di luar negeri. Hmm. Gue bukan jadi dulu gue sempat jadi seorang bisnis development tapi untuk di Indonesia. Sekarang cakupan gue lebih luas karena untuk handling bisnis-bisnis di luar negeri gitu. Jadi gue mencari klien itu di luar sana bukan di Indonesia lagi. Iya. Jadi Itu, ya itu, ya, itu, itu ya tuh itu yang lah itu enggak sih? industri 4.0. Yang apa namanya? Yang kerjaan lu yang sempat gua itu juga. Iya, Itu ya. iya, 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 Sampai iya, itu gila banget sih, gua kagak ngerti. iya. Betul, jadi ya gitu deh. Gitulah pokoknya bahasa Inggris tuh penting sih gitu. Karena kunci kalau kita mau mengerti sesuatu itu, jadi gini ya, eh, kita ambil contoh si David deh. David ini tuh dulu waktu SMA jago banget fisika. Sekarang goblok banget Tapi, fisika. tapi Oke. David nggak akan pernah bisa fisika kalau David nggak ngerti bahasa Indonesia. Hmm. Jadi yang harus dipelajarin itu bahasanya dulu, baru bidang spesifiknya. Jadi kalau kita nggak bisa berbahasa, gimana kita mau improve bidang-bidang spesifik tersebut untuk Nah, kerja? oke. You've got the point, girl. Itu poinnya. Tuh guys, kan sudah mendapatkan ceramah dari Mamah Tias. Ntar lu jamaah. Eh. Nah, mungkin itu yang bisa apa kita sampaikan buat kalian yang mendengarkan podcast ini. Semoga ada Iya. insight yang baik yang bisa kalian dapatkan Amin. gitu. Uh, Mhm. dan semoga kalian setelah mendengarkan ini juga nggak apa ya, nggak nervous ataupun nggak takut akan apa ya situasi yang ada gitu. Yang memang kondisinya seperti itu gitu. Memang kondisinya Ya. memaksa seperti itu. Jadi kita di sini, Tias gua di sini tuh apa ya, kayak pengen apa ya, men-trigger kalian biar kalian tuh bisa memulai untuk bisa belajar gitu dan terus belajar. Mhm. Tias pun sekarang juga masih Iya. belajar gitu loh. Gue pun juga Masih 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 belajar gitu. belajar banget. Dan Iya. about the privilege again gitu. Memang apa ya, dengan apa ya, mempunyai privilege entah itu kalian bisa sekolah di luar negeri ataupun bisa apalah gitu, go to international school, itu memang apa namanya, membantu gitu. Tapi banyak kok resources yang bisa membantu kalian juga dan it's free gitu. Contohnya Iya. misalnya tadi listening to Iya music, betul. watching Netflix or watching YouTube gitu. Dan bahkan sekarang ini gue Mhm. juga memulai podcast kan in English. So and then I'm using was it IG. If you wanna know my language IG, it's Gengo Pass, and then those are two platforms that I'm using for me to practice my English skill. So ya banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Iya. Begitu. Dan kalau kalian tetap nggak mau apa, try to learn English. Ya again tadi itu kalian bakal ketinggalan gitu, dan jangan salahkan siapapun untuk hal yang nggak kalian yang apa ya, yang kalian sudah putuskan gitu. Begitu. Okay, so Tias, thank you so much for for joining this Thank you, podcast. David. Thank you for having me. Oke. Nggak sih, sebenarnya gue nggak ngundang Tias, gue memaksa Tias untuk kesini. Tias, lu mau nggak jadi narasumber gue? Gitu. Apa sih yang gak buat David? Ya udah gitu. Thank you so much, dan terima kasih juga udah men-sharing kehidupan lo, men-sharing karir lo kayak gimana juga, dan terima kasih telah membantu audiens yang ada di sini tentang pentingnya berbahasa Inggris walaupun even di dunia kerja sekalipun gitu. So I'll see you next time guys, so don't forget to I don't know. This is language IG, right? So don't forget to follow my language IG. It's Gengo Pass. And then if you wanna, follow my YouTube channel,
then go ahead, feel free to follow me. And then for you who don't want to follow me, and it's okay, it's fine. And then actually, me and Tias, my BFF, has what is it, like a small business. It's called Welcome. So if you wanna, Yeah. what is it, mencari tahu lebih lanjut terkait Welcome ini. So this business runs in a skincare and then the body care area. So if you wanna look pretty like us, don't forget to follow Welcome. It's at well.com.ai kan? Yes. But well.com.te. this, yeah, okay. But this business isn't just about business. It's about a vision. I mean, like we both of us have a mission Oh yeah, about something. Yeah, yeah. You can check it out. You can check it out at our yeah, Instagram account. yeah. Actually, it's not an ordinary business, but this business has a mission to change Yeah, the stigma. And if you wanna, yeah. what is the stigma, or what is it the things that we wanna change, go ahead, just follow our business account at well.com.ta. Yes. Well, we actually Okay. wanna make it like a welcome.ta, but someone already stole it, stole the name. So it's okay, but it's pronounced welcome.ta. So thank you, Tias, for joining this podcast, and I hope Yeah. that you are kedepannya lu bakal menjadi yang lebih baik, Amin. semuanya yang baik-baik ke lu semua, dan Amin. tetap selalu sehat. Salam buat You keluarga lu too. juga, salam buat adik lu Yeah, you dan mama too. lu, Yeah. and then You too. goodbye. Okay, bye. Okay. Bye. My scars, bruises, and broken heart numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken